Salam berhasil. Apa kabar teman-teman ya? Sekarang Andrew akan menjelaskan tentang tools ya dari Facebook ya, namanya adalah Facebook Insight ya. Jadi tools ini biasanya digunakan buat para pengusaha atau entrepreneur ya yang ingin meriset iklan atau ingin meriset sebuah kata kunci produk atau jasa ya. Nah, sekarang Andrew akan jelaskan bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi siapkan alat tulis supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan jelaskan dengan tools yang sangat-sangat useful ini. Bagaimana lengkapnya? Ini dia videonya. Oke, jadi pertama-tama kita masuk aja ya ke website Facebook Insight ya. Teman-teman silakan Google aja, tulis seperti ini ya, Facebook Insight. Nah, nanti keluar, teman-teman silakan masuk ke dalam halaman ini ya. Domainnya adalah facebook/business/insights/tools/audience lalu insight ya. Nah, kalau udah keluar halaman seperti ini, biasanya teman-teman harus login dulu ya. Loginnya itu nggak susah, karena loginnya itu hanya via Facebook, dan Andrew yakin teman-teman di sini pasti sudah pada punya Facebook ya. Kalau sudah punya, sudah login, nanti akan keluar seperti ini. Kita tinggal klik ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, teman-teman sudah bisa mulai ya. Di sini Andrew akan jelasin dulu. Di kiri atas ya, di sini ada nama Andrew nih ya. Di sini Andrew sudah pakai sejauh ini 274 juta lebih ya untuk beriklan di Facebook nih, teman-teman bisa lihat ya. Tapi Andrew nggak jelasin ini ya, Andrew jelasin cara risetnya ya. Dan teman-teman tahulah kalau misalnya Andrew aja udah iklan 274 juta, berarti teman-teman tahu berapa yang Andrew bisa hasilkan dari Facebook ini ya. Andrew nggak perlu sebut nominal berapa yang Andrew udah hasilkan dalam Facebook ya. Tapi dari iklannya aja Andrew sudah iklan 274 juta. Bayangin ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman akan disuruh pilih, mau pilih untuk audiensnya ini mau yang everyone on Facebook atau yang people connected to your page. Nah, jadi kalau people connected to your page artinya kita hanya meriset kepada page yang kita punya saja. Tapi untuk yang general, kita pakai yang everyone on Facebook ya. Jadi kita klik ini teman-teman. Kita klik ini. Nah, udah ya. Oke, lalu kita lanjut nih. Sekarang yang kita harus isi adalah kita mau jualan di mana, atau teman-teman mau riset kata kunci itu untuk negara apa, atau untuk wilayah apa, provinsi apa, kota mana ya. Teman-teman bisa pilih. Misalkan contoh ya, Andrew mau riset karena Andrew itu tinggal di Indonesia. Andrew klik aja Indonesia. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi Andrew klik Indonesia misalnya, artinya Andrew mau meriset ya untuk negara Indonesia ya. Kita klik. Nah, klik. Oke. Nah, setelah kita pilih Indonesia, teman-teman juga bisa pilih umur dan gender. Misalnya teman-teman pilih umurnya berapa ya, dari umur 18 sampai umur, misalkan sekali lagi ya, contoh misalkan kita pilih 38 saja, bisa ya. Kita tinggal pilih aja ya. Nah, lalu gendernya mau apa? Nah, gender ini tentunya teman-teman harus tentukan produk teman-teman ini bisa dipakai oleh apakah hanya pria saja, atau hanya perempuan saja, atau bisa keduanya ya. Nah, contoh nih, kalau misalnya produk untuk perempuan saja, contoh sekali lagi ya, susu hamil ya kan, tentunya kan laki-laki nggak ada yang hamil. Jadi kalau kita mau membuat satu iklan susu hamil, ya kita nggak perlu klik yang men ya, kita kliknya yang woman saja, karena laki-laki nggak minum susu hamil, contohnya begitu. Atau kalau kita jualannya itu
sesuatu yang dipakai pria ya, misalnya contoh baju pria, ya udah kita kliknya ini adalah men ya. Jadi yang woman ini kita nggak perlu klik. Tapi kalau misalnya teman-teman jual produk yang bisa dipakai keduanya, misalnya handphone, tentunya ini kan bisa dipakai untuk keduanya. Ya udah kita klik all ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah teman-teman tentukan interestnya apa ya. Nah, ini berkaitan dengan produk atau jasa yang teman-teman jual ya. Misalnya teman-teman tulis sebuah merek, misalnya teman-teman tulis sebuah public figure ya. Itu teman-teman tulis saja. Ini ambil contoh nih, Andrew jualannya misalnya jam tangan ya. Kita tinggal tulis saja jam tangan dalam bahasa Inggris ya. Watch misalnya seperti ini. Ya bisa tuh. Ada smartwatch, ada Apple Watch. Ambil contoh Andrew pilih adalah Apple Watch. Nih Andrew pilih Apple Watch ya. Ya udah pilih kan? Berarti kita mau riset kata kunci tentang Apple Watch. Misalnya Andrew ini adalah pedagang HP. Andrew mau iklan produk Apple Watch. Ya udah. Di sini Andrew tulis Apple Watch. Nah, connectionnya gimana? Hanya page kita doang atau general? Ya udah, misalnya kita pilih general, ya udah kita tulis general gini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini akan keluar demografiknya ya. Di sini ada keluar new audience-nya ya. Tuh, di sini ada keterangan ya. Ini adalah estimasi ya bahwa jumlah audiens ya yang paling mendekati ya, yang paling dijangkau lah ya, dijangkau oleh dalam kata kunci Apple Watch ya. Jadi dijangkauannya itu 1,5 sampai 2 juta people ya. Untuk di Indonesia saja ya, Facebook ya, tentunya pengguna Facebook yang di Indonesia itu jangkauannya 1,5 sampai 2 juta ya. Nah, terus di sini gender juga ketemu nih ya. Apple Watch itu lebih banyak dicari oleh siapa? Di sini ada keterangannya. Di sini keterangannya adalah 56% ya, atau rata-ratanya itu 60% ya, itu dicari oleh pria, sementara dari wanita mencari 40% dan 40% untuk all Facebook usernya gitu ya. Nah, ini ya, ini ada datanya teman-teman. Dan di sini kita juga bisa baca bahwa usia yang mencari Apple Watch ya, usia berapa aja. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk pria yang mencari sekitar umur 18 sampai 24 ya, di sini adalah untuk pria ya, untuk pria itu 41%, sementara untuk wanita 45%. Sementara dari umur 26 sampai 34 di sini untuk pria 52%, untuk wanita 47% ya, kira-kira hampir-hampir sama ya. Untuk 35 sampai 44 dan ini kecil, kenapa? Karena di sini kita pilih dari umur 18 sampai 38 saja ya. Nah, jadi di sini datanya kecil ya tentunya ya. Nah, jadi data ini kita bisa pakai apabila kita mau iklan, kita mentargetkan untuk pria atau wanita untuk mau Apple Watch gitu ya. Ditampil ini ke Facebook yang mana gitu. Terus di sini kita juga bisa dapat data untuk relationship status ya. Bahwa ternyata Apple Watch ini paling banyak dicari buat yang masih single ya. Terus yang masih pacaran 40%, sementara yang married ini malah berkurang ya, dikit, minus 33%. Jadi dari data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang pakai orang yang menggunakan Apple Watch kalau sudah married ini sedikit dia mencari. Andrew nggak tahu sebabnya kenapa. Ya di sini kita bisa lihat nih, tuh ya. Tuh kalau yang sudah tunangan ya 4%, sementara kalau yang baru pacaran 14%, sementara kalau yang single ini 42%. Nah, jadi untuk yang single ternyata lebih banyak dia mencari Apple Watch ya. Terus di sini adalah education level ya, maksudnya itu adalah tingkat pendidikan ya. Nah, kalau high school hanya 30%, college ya 65%, grade school 5%. Artinya mungkin di sini paling tinggi yang mencari Apple Watch adalah orang-orang yang berpendidikan lah gitu ya. Oke, di sini kita juga bisa cari job title-nya ya. Job title-nya kita bisa lihat nih. Jadi yang mencari Apple Watch itu dari sisi administratif itu 23%, manajemen 20%, artis, media, sports, and media itu 18%, sales 16%, dan production 14%, business and finance 13%. Di sini ada nih datanya nih. Jadi ternyata orang-orang yang mau pakai
Apple Watch atau mencari tentang Apple Watch lebih banyak dari orang-orang yang kerja sebagai administrasi service ya. Jadi datanya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat page-nya ya. Nah, page-nya. Oke, page-page yang berhubungan dengan Apple Watch ya. Itu ada Cross, Cloud, Converse, Cinema XX1 ya, ada movie-nya The Fast Saga, Transformer ya. Jadi ini datanya nih ya, datanya. Tuh page-nya, kita bisa lihat audiensnya, Facebook-nya. Nah, jadi kita bisa lihat Kaskus ya, di sini juga ada. Jadi dari data ini kita bisa tahu ya, fanpage Ivan Badim di sini juga banyak sekali ngomongin tentang Apple Watch gitu ya. Kalau untuk band di sini banyak yang ngomongin Apple Watch itu di Rocket Queen, Pee Wee Gatskin ya kan. Nah, untuk restoran di sini KFC. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali data yang kita bisa dapat. Untuk lokasi gimana? Oke, kalau lokasi tadi kan kita klik Indonesia nih. Nah, di Indonesia yang banyak cari tentang Apple Watch atau banyak ngomongin Apple Watch di mana? Teman-teman bisa lihat, kita short ternyata di Jakarta. Yang kedua adalah di Makassar. Yang ketiga di Medan, keempat Bandung, Surabaya, Tangerang, Bekasi, Bogor ya. Jadi kalau teman-teman jualannya Apple Watch, targetlah di Jakarta, Makassar dan Medan, Bandung dan ini ya urutannya nih. Jangan sampai karena kita tinggalnya di Yogyakarta, ya kita targetin di Yogyakarta. Tapi di sini data menunjukkan bahwa sedikit sekali yang nyari tentang Apple Watch di sana gitu loh. Nah, lalu activity ya, di sini kita juga bisa ngecek aktivitas ya, aktivitas tentang Apple Watch ya, sampai kita bisa cari mengenai pengguna device yang mencari Apple Watch itu penggunanya lewat mana. Ada yang lewat komputer 1%, ada yang lewat iPhone atau iPod 21%, paling tinggi adalah Android ya, 73%, sementara BlackBerry 0%, artinya BlackBerry ini udah hampir nggak ada yang pakai kali ya. Nah, jadi data ini kita bisa pakai nih apabila kita mau iklan ya. Oke, Andrew ambil contoh lagi ya. Oke, tadi Andrew sudah riset coba Apple Watch ya. Sekarang kita akan coba risetkan kata kunci yang lain. Ya, misalnya kita tinggal lagi, tadi kan Indonesia, sekarang kita misalnya ketik daerah Jakarta lah ya. Nah, Jakarta misalnya ya. Habis itu gendernya kita pilih all ya. All artinya perempuan dan laki boleh. Interestnya kita coba pilih. Tadi sebagai perbandingan tadi adalah Apple Watch. Sekarang Andrew coba mencari tentang cara yang gampang apa ya? Laptop aja deh, laptop ya. Nah, laptop. Laptop aja. Oke, laptop. Ketemu ya. Nah, jadi Andrew sedang mencari atau meriset tentang laptop ya. Di sini di Indonesia ya, di sini di Jakarta ya. Di sini yang berhubungan tentang laptop itu ada 1 juta sampai 1,5 juta orang ya. Nah, untuk laptop ya di sini yang 63% ya itu adalah pria yang mencari, sementara sisanya 37% itu wanita. Untuk rentang usianya paling tinggi ada di usia 25 sampai 34%. Untuk pria 39%, untuk wanita 30%. Andrew nggak perlu jelasin satu-satu ya, karena teman-teman tinggal baca aja. Nah, untuk relationship status ya, di sini paling tinggi orang yang mencari laptop orang yang sudah married setinggi 61%. Sementara untuk yang education level, untuk yang tamatan SMA atau high school itu 29%. Nah, di sini paling tinggi adalah college ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin kalau yang kuliah pasti banyak yang butuh laptop atau mereka pakai laptop gitu ya untuk kuliah atau untuk kerja gitu ya. Nah, kita lihat job title-nya nih ya. Laptop paling banyak dicari sama siapa? Oke, paling banyak ini dicari oleh bagian administrasi ya, administrasi 26%, manajemen ya, arts, media, sport, sales juga, business and finance ya. Jadi kalau teman-teman jualannya laptop, kita sasarannya bagi orang yang administrasi ya. Jangan kita targetin kepada installation and repair service ya. Nah, education and library juga mereka nggak tinggi nih. Nah, jadi ini datanya nih kita dapat nih. Nah, lalu page yang berhubungan nih, page yang berhubungan tentang laptop ya. Oh, ini ada Pemprov Jakarta, TMC, teman Ahok. Andrew nggak tahu nih kenapa data ini muncul ya. Tentunya ini data dari Facebook ya. Kita hanya memakai aja. Nah, kita coba cek location-nya ya.
Nah, di sini kita kan tadi udah pilih Jakarta. Kita bisa lihat paling tinggi di mana. Oke, paling tinggi ini di Jakarta, ini di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kapuk, Sentral Jakarta, Cengkareng, Cilincing. Jadi ini paling banyak itu cari di Jakarta dan Jakarta Barat nih, ya. Nah, Andrew nggak tahu nih, ini Jakarta yang dimaksud. Tadi kan Andrew udah pilih Jakarta, tapi ini mungkin keseluruhan nih ya. Nah, jadi ini yang muncul, ya udah anggaplah Jakarta Barat lah. Kalau teman-teman mau bagi wilayah, itu di West Jakarta paling banyak mencari tentang laptop. Ya, lalu kita lihat aktivitasnya, ya. Oke, di sini kita bisa lihat aktivitas orang yang mencari laptop itu paling banyak dia hanya menggunakan mobile only. Makanya mereka butuh laptop, ya, pencariannya tinggi. Lalu di sini ada Android, ya, mereka yang menggunakan Android mereka butuh laptop, makanya mereka mencari laptop. Nah, jadi itu ya cara menggunakan Facebook Insight ya untuk meriset kata kunci atau meriset produk atau jasa kita untuk kita bisa iklankan ke dalam Facebook Ads ya. Jadi data ini sangat-sangat berguna sekali buat teman-teman yang ingin membuat satu iklan supaya iklan teman-teman nggak mubazir dan juga iklan teman-teman nggak habis sia-sia ya. Teman-teman sekali lagi lihat nih, Andrew punya sejauh ini Andrew punya akun aja sudah menggunakan 274 juta untuk iklan ya. Selama Andrew pakai Facebook Ads, Andrew sudah keluarin 274 juta. Artinya teman-teman tahulah betapa pentingnya di dalam sini untuk kita bisa mendapatkan customer dari Facebook Ads ya. Nah, teman-teman juga mesti tahu kalau Andrew aja iklan 274 juta, artinya apa? Artinya Andrew bisa dapat itu lebih banyak dari 274 juta gitu loh. Nah, jadi itu aja yang Andrew mau sharingkan. Nah, buat teman-teman ya yang mau Andrew resetkan kata kuncinya atau dagangannya atau jualannya atau jasanya, silakan aja ya. Silakan email Andrew di teknikberhasil@gmail.com ya. Nanti Andrew akan buatkan videonya dan Andrew akan buatkan risetnya untuk teman-teman. Yang penting teman-teman tulis kata kuncinya apa, lokasinya di mana, untuk usia berapa, dan barang apa gitu ya, detail. Nah, seperti ini ya. Lokasinya di mana, usia berapa, gendernya apa, lalu interestnya apa ya. Nanti Andrew akan coba untuk membuat satu video lagi untuk menjawab request atau menjawab produk atau jasa teman-teman yang Andrew akan risetkan ya. Jadi itu aja yang Andrew mau sampaikan. Selamat berhasil.